Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Akhirnya kita bisa bertemu ya, walaupun via Zoom, via online, di webinar yang udah kita nanti-nantikan selama ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifah Suryandara, panggilannya Dara aja. Jadi biar lebih akrab ya panggilannya Dara aja gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini yang sangat spesial, kita akan mengadakan webinar, yaitu mengenai kaitan desain grafis dengan pembuatan animasi. Nah, jadi sebelum acaranya dimulai, aku mau bacain beberapa tata tertib dari webinar ini dulu ya. Oke deh. Jadi untuk tata tertib pada malam hari ini ya, webinar kelas animasi hari Jumat 12 Februari tahun 2021. Untuk yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan fitur mikrofon atau di-mute mikrofonnya selama pemateri menyampaikan materinya, agar webinar dapat berjalan dengan kondusif. Lalu peserta juga bisa menggunakan nama lengkap untuk username-nya. Kemudian, jika nanti pada saat sesi tanya-jawab, peserta mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti setelah diizinkan oleh host, peserta bisa membuka mute-nya dan mulai bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Oke, jadi peraturannya simpel aja ya. Oke deh teman-teman, malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai kaitan desain grafis dengan pembuatan animasi. Nah, kalau kata pepatah nih ya, tak kenal maka kenalan dong, ya enggak? Jadi pada malam hari ini aku bakal memperkenalkan teman-teman semua kepada narasumber kita, yaitu Bapak Godam Eko Saputro. Monggo Bapak. Iya. Malam Mbak Dara, malam teman-teman semua. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Ya, apa kabarnya Pak Eko, Pak Godam? Manggilnya gimana nih, Pak Godam? Baik, panggil aja Godam enggak apa-apa, santai. Godam. Siap. Oke, apa kabarnya Bapak malam hari ini? Luar biasa. Baik Mbak, harus tetap baik dan tetap sehat ya di kondisi pandemi gini, Mbak Dara. Saya harap teman-teman yang di room ini juga semuanya sehat. Amin. Iya, dan tetap semangat ya Bapak pastinya. Semangat tentu. Tetap semangat. Oke, nah Bapak izinkan saya untuk menampilkan profil Bapak dulu ya, untuk perkenalan kepada teman-teman. Siap. Oke, teman-teman, perkenalkan untuk malam hari ini, pemateri kita yang luar biasa ya, sudah menyempatkan waktunya untuk kita pada malam hari ini, adalah Bapak Godam Eko Saputro. Beliau adalah seorang desainer grafis dan multimedia, dan juga merupakan seorang dosen desain komunikasi visual di Universitas Dianuswantoro, Kota Semarang. Oke, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia atau AIDIA Kota Semarang periode 2015 hingga 2018. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjana seni di Institut Seni Indonesia Kota Yogyakarta untuk jurusan Desain Komunikasi Visual, yang kemudian melanjutkan gelar master di Institut Teknologi Bandung, jurusan Desain Konsentrasi Game Teknologi. Ya, untuk pendidikan formalnya. Nah, Pak Godem ini juga menyabet banyak penghargaan nih teman-teman, mulai dari juara 1 Kreanova, Bapeda kategori umum untuk produk game Yuk Sukses UN tahun 2015. Kemudian juga di tahun 2014 mendapatkan juara 3 Kreanova untuk kategori game safety riding ya Bapak? Betul sekali Mbak. Iya, untuk nominator Reka Baru Desain Indonesia tahun 2014 dan juga juara 2 lomba karya tulis Polda, Polisi Idola. Nah, tentang safety riding juga, berarti Bapak ini ada concern dalam keselamatan berkendara ya Pak Godam ya? Iya, kebetulan senang otomotif dan senang ngulik tentang aman berkendara atau safety riding. Baik, oke. Ini selanjutnya, Pak Godam ini juga aktif banget teman-teman untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dari menjadi instruktur dan juga narasumber. Seperti contohnya pada malam hari ini ya, mau berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih Pak Godam. Sama-sama Mbak. Ya, oke. Selanjutnya, ini untuk karya-karya beliau. Ya, untuk game simulasi berkendara aman atau safety riding di tahun 2014 tadi ya Pak Godam ya? Betul sekali. Tahun 2014. Untuk gamenya masih tersedia sekarang Bapak, masih ada? Masih lihat aja di Play Store atau cari di Google, nanti ketemu. Oke, itu keywordnya gimana Pak? Safety riding.
Iya, boleh safety riding, boleh game aman berkendara. Game aman berkendara, oke. Ini sampai Betul. masuk ke koran juga ya Bapak ya? Iya Mbak, sudah lama tapi. Iya, tahun 2013, 2014. Oke, selanjutnya ini untuk simulatornya, gamenya. Lalu juga ada project untuk Honda, karya Bapak Godam. Kemudian ini desain grafisnya, mulai dari desain kaos, logo, kemudian juga ada karikatur dan ilustrasi. Nah, ini cocok nih buat besok Valentine ya, Bapak. Yang mau kasih kado nih Siap. ke pasangannya. Aduh, Oh boleh cakep. Mbak, boleh. Iya. Buat kado ulang tahun, bisa. Nah, ini juga nih, ada komik ya, Bapak. Komik Intel Melayu Betul kawan. Mbak. Oke. Ini untuk pengalaman di Ketua IDIA Semarang, berarti yang pertama ya ini Bapak ya, periode Betul. pengurusan yang pertama. 2015 silam. 2015 hingga 2018 ya. Ini untuk kegiatan perkuliahannya ada ke rooftop drawing di Udinus. Oke deh. Sekian untuk Bapak Godam, tepuk tangan. Mantap. Luar biasa sekali. Oh iya, Pak Godam, apa yang memotivasi Bapak, Pak? Saya tertarik untuk mengulik yang masalah gamenya ini nih. Apa yang memotivasi Bapak Iya. untuk jadi bikin game safety riding gitu? Ya intinya kan gini Mbak, karena banyaknya kecelakaan di jalan raya yang didominasi oleh pengendara sepeda motor, bukan mobil, ya. Oke, iya. Tapi sepeda motor nomor satu sampai sekarang Mbak, kita Sampai, bisa merujuk datanya ke kepolisian, lalu baik. lintas, atau dishub. Nah dari situ biasanya kan dari kepolisian atau dishub atau komunitas ada event-event aman berkendara ya, safety riding, jadi gimana cara berkendara yang baik dan benar gitu ya, gimana berkendara yang dilarang atau dihindari seperti menerobos lampu merah mungkin ya, melewati trotoar yang merupakan hak pejalan kaki gitu ya. Nah, saya berpikir gimana kalau nggak cuma apa namanya ini ya, nggak cuma kampanye-kampanye di kelas ya, tapi coba kita bisa bikin inovasi berupa game. Nah, jadilah game aman berkendara, Mbak. Bukan game balapan loh ya, tapi Iya. game gimana supaya orang berkendara yang baik dan benar. Nanti kalau kepo boleh japri saya deh, nanti saya kopikan, nggak apa-apa gamenya. Oke, siap. Saya mau coba, Pak. Kayaknya keren deh, simulasi berarti itu ya, Pak ya? Simulator Iya, game ya? betul. Oke deh. Itu Iya. gamenya kayak ada game lain, misalkan upgrade gitu, bisa juga, Pak? Bisa, jadi kalau tiap kali memenangkan level, nanti akan dapat upgrade pemain, Mbak, atau playernya. Oh, Jadi itu yang bikin game dimanapun disukai dan orang nggak bosan-bosan, harus iya benar. ada updatean atau upgrade karakter atau level atau apapun lah, seperti itu. Oh, berarti menarik ya, Pak? Luar Iya, biasa. oke. Saya Kedepannya mau harap menarik, Mbak. oh, iya. Kedepannya mau bikin lagi, Pak, kira-kira? Ya, boleh bisa dikembangkan nanti kalau sudah join dengan investor ya. Mungkin nanti kalau aspek animasinya kurang bisa menggandeng barangkali nih teman-teman di sini ada yang kemampuannya bagus gitu ya. Boleh kok kalau mau ngajakin bareng-bareng ngembangin gamenya boleh. Oke, mantap. Jadi kita kerja sama bareng ya, Pak ya? Iya, betul Siap Mbak. deh, mantep deh, mantep deh. Oke, Bapak, untuk malam hari ini, barangkali Bapak mau menyapa teman-teman yang ada di rumah? Iya, boleh. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua gitu ya. Ini dari member kelasanimasi.com ya Mbak ya? Iya, benar sekali, Bapak. Wow, mantap sekali. Kalau saya lihat ada yang masih pelajar, Mbak, di sini. Iya, Ada yang masih benar. pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang mungkin pekerja atau orang kantoran gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini benar ya. Jadi kelas animasi.com ini apa namanya benar-benar macam-macam nih ya. Kalau Pak Brata, malam Pak Brata. Selamat malam Mas Godam. Ini Iya, dulu salam kenal. ya, saya mungkin yang paling muda di sini ya. Wah, mantep Pak. Saya dulu waktu kecil saya ingat ada buku komik Godam. Nah, ini mungkin Betul, Pak. ini orang tuanya Mas Godam ini waktu apa? Ngidamnya Godam ini mungkin. Mungkin senang komik ya Pak, saya juga menduga seperti itu Pak. Kemarin ada film Gundala, ini ada film Godam katanya mau
mau launching, pemerannya Chico Jericho, tapi gara-gara corona, pandemi, kayaknya skip dulu ya. Yang main Mas Godam juga? Enggak? Oh, bukan Pak. Saya bantu share saja nanti ya. Iya. Oke ya, wah mantap. Ini Pak Brata juga member ya, berarti Bapak juga animator seperti itu, betul Bapak? Ingin Profesi belajar. Bapak? Oh, ingin belajar. Ya, saya pensiunan, Oke. ingin belajar. Wah, gitu ya. mantap ya Pak. Iya. Wah, saya harap seperti itu Pak. Nanti kelak kalau saya udah pensiunan, tetap harus belajar. Iya. Apalagi kalau kita mungkin semakin senior, bukan berarti kita merasa Iya. paling pintar ya Pak. Saya juga melihat generasi milenial, Gen Z ini malah saya bisa belajar sesuatu yang baru dari mereka. Iya. Tapi saya salut dengan Pak Brata, berarti kalau Bapak belajar di kelasanimasi.com mungkin Bapak ada proyek bikin animasi mungkin ya. Atau itu saja Pak? Enggak sih, persiapan untuk ngajari cucu nanti. Wah, mantap ya. Eksklusif berarti ya. Ini private khusus untuk cucu beliau sendiri. Mantap sekali Mbak Dara ya. Iya, Ini Bapak. coba yang lain saya sapa ya. Boleh. Nyapa Silakan. yang ada fotonya ini, Boleh, foto video monggo. maksudnya ya. Iya, boleh. Tapi Silakan. ini iya pada malu-malu kucing gitu ya. Oke, Iya. ini saya manggilnya Bu Sarifah atau Mbak Sarifah nih? Selamat malam. Selamat malam Pak, Sari aja. Ya, malam. Oh iya, Bu atau Mbak ini manggilnya saya? Mbak nggak apa-apa. Oh Mbak ya, siap, mantap. Mbak Sari ini belajar animasi karena profesi Mbak animator atau untuk hobi atau untuk apa nih kira-kira? Untuk bahagia Pak, saya lihat iklannya. Saya lihat iklannya di Instagram, terus saya baru gabung. Mantap. Berarti ini ya istilahnya pasti meluangkan waktu untuk belajar animasi gitu ya. Benar. Oke, wah semangatnya tinggi. Padahal mungkin Pak Brata, Mbak Sari atau yang lain bukan dari background animasi, tapi hebatnya Ya, gitu betul. ya Mbak Dara ya. Iya, Animasi gitu, itu semua orang kalau niat ya, punya niat, punya kemauan dan ada waktu, mereka pasti belajar animasi. Saya ingat kreatornya SpongeBob itu, kalau nggak salah beliau itu guru. Saya lupa namanya siapa. Guru biologi gitu ya. Cocok sih. Jadi Stephen Hildenburg atau siapa saya lupa. Beliau itu basicnya emang kelautan dan berhasil ini ya melahirkan menelurkan SpongeBob dan booming. Iya, fenomenal dan sampai sekarang. Iya betul, sampai sekarang fenomenal. Terus saya yang salut itu beliau memang bukan dari contohnya nih mungkin sekolah berbasis animasi ya, beliau hanya kursus. Nah itu yang hebat seperti itu ya. Iya, jadi semuanya bisa belajar animasi kok. Betul sekali. Yang lain yang adik pelajar dong sekarang kok nggak ada videonya nih. Tadi ada ya adik-adik pelajar nih. Iya. Siapa? Siapa Mbak di sini yang pelajar Mbak? Biar saya panggilkan Mbak. Satu lagi nih biar rame. Yang pelajar tunjukkan wajah kalian dong. Ayo jangan malu-malu. Kapan lagi kita bisa berjumpa? Wah, dari Sulawesi Tenggara ya, Mbak Sri Rahayu. Mana nih Mbak Sri Rahayu? Halo Mbak Sri. Mbak Sri? Videonya mungkin say hello biar iya. Saya SMP tapi oke, perangkat tidak bisa menghidupkan gambar. Oke, salam kenal ya. Oke. Nah, ini coba ada lagi nih. Tadi ada yang adik-adik kelihatan videonya mana nih? Oh, yang di awal tadi ya, Bapak? Iya. Siapa Mbak namanya, Mbak? Panggilin, Mbak. Adek. Asagita ini. Mbak Adik Sagita Ningtyas. Sagita Ningtyas. Voice-nya dong. Dengan di-mute. Ahsan. Oh, Ahsan. Oke. Ini pakai akun mamahnya ya? Iya. Oke. Salam kenal Dek Ahsan. Dari mana? Dari Tulungagung. Tulungagung. Wah, lihat posternya udah poster-poster animasi nih Mbak. Keren sekali ya. Iya, Transformers. Oke. Kelas berapa, Dek Ahsan? 6. 6. Dan sudah lama jadi member di kelasanimasi.com kah? Baru. Baru ya. Kenapa kok belajar animasi? Seneng animasi? Kenapa? Mau bikin game.
Oh, mau bikin game. Oke ya. Luar Nah, biasa. luar biasa, Dik. Boleh ya, boleh. Coba, saya belum tahu apakah ada SMK game atau enggak. Tapi kalau SMK animasi ada. Ada. Di Kudus ya. Nah, saya juga S2-nya malah game, Dik. Barangkali nanti mau benar-benar fokus ke game. Kalau S1 game itu sudah banyak beberapa di beberapa kampus ya. Jadi kalaupun pingin jurusannya nggak game nih, pinginnya desain grafis kayak saya, Dik, itu nanti ada peminatan game. Di jurusan IT juga ada peminatan game, dan kalau mau benar-benar terjun di dunia game, kayak saya S2-nya jurusan game teknologi, Dik. Monggo ya, jangan saya harap Dek Ahsan nanti jadi generasi penerus kita nih yang melahirkan game-game keren gitu ya. Ya, amin. Oke, Ya, amin, mantap. Dek. Iya, jadi belajar menggambar, belajar animasi, nanti belajar desain dan belajar coding. Walaupun nanti prakteknya Dek Ahsan itu belajar untuk membuat game itu tim biasanya, nggak cuma sendiri. Tapi nggak apa-apa, dari kecil coba-coba seperti ini ya, belajar animasi, belajar menggambar, desain, coding dikit-dikit ya. Nanti baru apa istilahnya bisa meng-hire teman-teman yang kompeten di bidang game. Dan saya harap berhasil, Dek ya. Ditunggu karyanya. Amin. Amin, siap. Amin. Ya, saya hello lagi mungkin sebelum masuk materi ya. Boleh Bapak, monggo. Silakan Mbak satu lagi. Salma, Mbak Endah, Dek Kaizan gitu ya. Mbak Sarifah, Pak Muskapitan, Pak Brata. Oke, iya ada yang lagi di Kangin Merah ya. Oh, lagi di kereta ya, enggak apa-apa Mbak Andri. Iya, tambah rame. Tambah rame sekali ini. Masuk kita ke Antusiasnya materi. besar, Bapak. Boleh Bapak, silakan. Iya. Kita masuk materi ya, nanti boleh sambil ngobrol-ngobrol kok, Dek ya. Kelihatan ya? Iya. Oke, yuk kita mulai ya. Saya akan Bapak, coba menyampaikan dengan sesantai mungkin, mengingat audiens kita random sekali, dari yang masih SD gitu ya, SMP, sampai yang sudah senior ya. Saya akan coba pelan-pelan. Baik, adik-adik, ini saya tahu yang di kelas animasi.com tentu kompeten di bidang animasi, dan ini ya istilahnya pasti sedang benar-benar menggeluti dunia animasi. Nah, sebenarnya ada bagian dari animasi yang bisa adik-adik pelajari, ya, yaitu namanya desain grafis, gitu ya, desain grafis. Dan perlu adik-adik atau siapapun di sini mengerti bahwa cikal bakal desain grafis itu adalah seni, ya, seni rupa ya, bukan seni musik, tapi seni rupa. Jadi waktu saya kecil, saya juga punya background hobi menggambar. Ayo, siapa yang seneng gambar ya? Biasanya kalau sudah niat ikut kelas animasi.com gitu Mbak Dara, berarti memang biasanya sudah seneng gambar dulu. Iya, ada bakat-bakat gambarnya dikit gitu ya. Bisa iya, gambar dikit. betul. Jadi memang gini, memang kita nggak perlu dituntut bisa menggambar yang sangat keren, sangat bagus, tapi kalau sudah suka menggambar saja sudah cukup. Nanti kalau suka, adik-adik yang di sini, siapapun yang di sini, akan senang gambar, terus-terus menggambar, dan akan melahirkan gaya gambar yang unik, ya. Nggak harus detail. Kalau pernah lihat komik Crayon Shinchan gitu ya, itu sangat-sangat simpel sekali gaya gambarnya. Gitu ya. Jadi saya di desain grafis ini juga diajari menggambar dan animasi. Gitu ya. Oke. Ini tadi udah dikenalin, wah saya jadi malu ya, jadi kayak ngiklan diri sendiri, tapi enggak dong. Nanti semoga kita bisa ini ya Dek ya, saling silaturahmi. Setelah acara ini, enggak masalah, saya welcome banget. Jadi kalau adik-adik yang di sini mungkin pengen tahu desain grafis itu apa sih gitu ya. Nah selama ini kita selalu tahu bahwa desain grafis itu bikin logo gitu ya, merancang logo, merancang kemasan makanan, merancang poster,
Ya, desain grafis seperti itu. Kadang juga merancang maskot. Wah, kalau ngomongin maskot ini sudah bau-bau animasi nih. Merancang karakter untuk animasi bisa gitu ya. Dan jangan salah, banyak kok animator yang juga basicnya adalah desainer grafis. Mungkin mereka nyebrang ya, karena ini Mbak Dara, sudah punya kemampuan menggambar dan desain, dan bosen, akhirnya coba-coba bikin animasi. Iya. Oke. Kalian upgrade ya, Pak? Betul sekali ya. Oke, nah ini next lagi. Terus memang stigma ya tentang desain grafis itu tidak melulu tentang logo atau branding. Tidak melulu desain itu harus bikin poster, brosur, tapi juga media-media yang lain ya. Contohnya Instagram nih kalau zaman sekarang ya, feed Instagram, IG story, tapi juga istilahnya apa nih? Kita juga walaupun bikin IG story ingin menyisipkan apa yang disebut sebagai motion graphic atau animasi. Ya, zaman sekarang kan kalau kita di IG story atau WhatsApp gitu ya, atau mungkin story di Facebook pun sudah ada ikon-ikon animasi. Nah, ini yang menjadi peluang ya teman-teman yang di sini. Nah, berarti sebagai seorang desainer grafis, memang kita itu ini Mbak, disetting untuk sebagai problem solver ya. Jadi bikin apa nih? Bikin desain yang bisa menjawab suatu permasalahan, gitu ya. Saya akan coba nih ya. Saya akan coba ngasih contoh. Nah, ini kalau adik-adik tahu ya, Bapak Ibu tahu di sebelah kiri atas itu adalah logo Pertamina yang lama. Ya, mungkin adik-adik tahu nggak nih yang masih SD mungkin nggak tahu, tapi Mbak Dara tahu ya ini logo Pertamina yang lama ya? Ya, Pernah tahu. lihat waktu kecil? Pernah, saya juga Ya. SMA dulu Yayasan Pertamina jadinya tahu sih. Oke, mantap. Oke, jadi gini. Ini ada yang namanya redesign. Redesign itu apa? Ada logo, terus tiba-tiba ganti logo baru. Yang sebelah kanan ya, kayak logo Pertamina yang sebelah kanan. Mengapa desainer grafis di-hire untuk meredesain logo atau branding? Ya karena biasanya nih, mohon maaf, ini manajemen perusahaan yang lama mungkin ada masalah gitu ya. Terus barangkali nih dari survei konsumen, ya, kok kalau ngisi bensin segini kok dapatnya segini, ada stigma negatif, ya kan? Maka pertanyaan harus berbenah. Ganti logo itu kayak ganti wajah, gitu ya. Coba ini image-nya kok logo yang lama kok apa nih? Mohon maaf mungkin kurang aura positif gitu ya. Terus kemudian meng-hire desainer untuk dibuat logo yang baru. Harapannya fresh, seger ya. Kayak mungkin kita ganti potongan rambut, ganti style baju, itu juga bikin fresh. Mungkin teman-teman di kelas, di kampus, atau di kantor akan kaget. Wah, sekarang kamu beda gitu ya. Dan harapannya dengan bedanya tampilan ini juga istilahnya apa nih? Berpengaruh ke kinerja. Contohnya mungkin di Pertamina, pasti pas jargonnya ya. Jadi kalau kita ngisi bensin 200.000 dipastikan masuk ke tangkinya itu senilai 200.000. Gitu ya. Itu kerja desainer grafis. Satu lagi yang bawah. Oke, yang kanan bawah itu ada yang namanya produk gulaku. Semua tahu ya. Ibu-ibu semua tahu. Di minimarket banyak. Kira-kira harganya sama yang gula sebelah kiri, gula tradisional, itu lebih murah mana? Gula yang tradisional. Iya, lebih murah ya Mbak ya. Cuma yang sebelah kiri itu, yang pertama, mohon maaf, katanya sih ya, katanya sering menggumpal. Beberapa mungkin warnanya coklat, agak jorok dan sebagainya. Maka gulaku berani jualan ya, dengan kemasan yang keren,
kalau kita lihat juga iklannya di TV atau TVC-nya itu menggunakan animasi ya, dan keren-keren sekali. Nah, itu berani nih, padahal audiens dari Gulagu itu adalah ibu-ibu, mak-mak biasanya. Biasanya mak-mak kalau selisih 500 rupiah itu nggak mau, milih yang lebih murah. Tapi Gulagu berani, padahal segmennya itu ibu-ibu. Nah, jadi tadi ada value atau nilai. Lebih putih, sebening kristal, nggak menggumpal gitu ya. Terus kemasannya lebih keren. Akhirnya sekarang kalau kita lihat ibu-ibu itu banyak yang beralih ke Gulagu, walaupun nggak semua. Itu ya Dek ya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi belajar desain grafis adalah belajar seperti ini. Nah, terus kaitannya sama animasi apa gitu ya? Oke lah, tadi desain gitu ya. Terus kaitannya dengan animasi suaranya nggak kedengeran. Kurang kedengaran ya? Oke, sebentar. Tes, masih kedengaran kah? Saya sih jelas dengar dari awal, bagus. Oke, alhamdulillah. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang kurang kedengaran boleh interupsi gitu ya. Yuk kita lanjut lagi dengan santai teman-teman. Nah, ternyata saya dulu juga waktu masuk ke jurusan desain grafis ya, atau populer dengan nama desain komunikasi visual, S1 ya. Saya hanya berbekal seneng gambar saja. Mungkin kayak adik-adik ya, pengen belajar animasi karena seneng gambar gitu ya. Tapi ternyata ketika saya masuk ke jurusan itu di perkuliahan banyak banget yang harus saya pelajari. Kalau logo tadi memang masuknya ke periklanan gitu ya. Terus kalau kita pinter gambar, jadi desainer cover buku, desainer cover komik, bikin komik, itu kita kerja di penerbit atau percetakan. Nah, kalau kita bikin karya berbasis audio visual atau iklan TV mungkin, ya kita syuting pakai kamera atau pakai animasi, baik 2 dimensi atau 3 dimensi, itu sudah merambah ke televisi ya, atau film. Atau juga sekarang sosial media YouTube gitu ya yang populer. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya karya animasi boleh tuh di-share di YouTube ya. Saya juga tadi sempat ngintip-ngintip webnya kelasanimasi.com Mbak Dara ya. Saya lihat beberapa karya teman-teman, karya member-member, oh sudah kompeten di situ ya. Oke, nah ternyata memang gitu ya, ada irisannya desain sama animasi. Termasuk waktu saya kuliah jurusan game tadi. Bikin game juga pasti ada aspek animasinya. Ya kan, game kan bergerak kan. Contohnya mungkin adik-adik tahu game Mario gitu ya. Game Mario kan lari, jalan itu kan sudah animasi. Angry Bird gitu kan ya, gerak dikit itu kan sudah menganimasi. Iya, lanjut adik-adik, teman-teman semua. Nah ini ya, seni reklame zaman dulu namanya ya, desain grafis itu hanya ngurusi reklame atau bikin poster. Tapi kalau sekarang desain grafis namanya berganti menjadi desain komunikasi visual. Jadi berkomunikasi lewat mata gitu ya. Mengapa saya boleh bikin game? Mengapa saya boleh bikin animasi? Karena termasuk berkomunikasi lewat visual atau mata. Permisi Pak. Iya. Itu layarnya tertutup Pak. Layarnya tertutup. Layarnya tertutup? Iya, sebagian Pak. Oh, tertutup. Betul ya Mbak? Ada hitam. Oh, yang bagian atasnya sih, ya sudah. Bagian atasnya. Atas dan kanan Mbak. Memang begitu mungkin ya. Iya. Oke, coba saya ini ya. Yang atas kayaknya belum Pak, yang kanan sudah. Oke, bentar, mungkin saya stop share dulu, saya akan ulangi ya. Ya, terima kasih Saya Pak. akan ulangi, oke. Iya, ternyata chatnya banyak banget. Oke ya, siap, saya ulangi lagi teman-teman. Seperti ini, sudah terlihat? Untuk yang atasnya masih kurang, Bu. Masih ada blok hitamnya. Oh. Iya. Jadi tulisannya tertutup ya? Iya, untuk yang atasnya.
Di saya tidak. Oke, coba enaknya gimana ini? Oke, saya share lagi. Kalau gini? Belum muncul, Bapak? Belum muncul ya? Iya, udah. Sudah? Bagus. Tapi Bagus? kecil. Oke. Nggak Iya. full. Betul, karena ini saya tidak pakai mode full screen. Tapi lancar ya? Lancar, Kelihatan terbaca. semua. Nanti tidak usah khawatir kalau ada yang masih terganggu, saya akan share materinya. Nanti minta ke Mbak Dara saja. Siap, Bapak. Oke, gitu ya. Kita mulai lagi. Yuk, santai, kita mulai. Oke, kita langsung ke sini aja nih. Kita langsung ke passion saja ya. Oke, ya. Jadi adik-adik gini, saya harap memang ya, walaupun background semua bukan animasi, tapi kita punya kesukaan, keinginan, passion ya, passion namanya. Rasa itu patut kita perjuangkan. Saya setuju sekali kalau gabung ke kelasanimasi.com. Follow Instagramnya animator terkenal gitu ya. Kalau nggak pas pandemi mungkin rajin-rajin kita nonton bioskop yang filmnya animasi, mungkin berbasis animasi, Minion barangkali ya, Despicable Me, terus mungkin dan lain-lain. Itu akan menambah kesukaan kita akan animasi. Kita anggap itu hobi gitu ya. Saya yakin semua yang di sini punya hobi animasi. Terus kalau sudah punya hobi dan passion tadi, kita harus bikin sesuatu yang produktif. Ya. Kalau kita lihat, memang banyak ya zaman sekarang nih, banyak tugas dari guru-guru bagi yang pelajar, mungkin materinya dibuat interaktif. Kalau ya dibikin animasi udah keren sekali itu ya. Terus mungkin nih, kalau kita mungkin mahasiswa gitu ya, bikin presentasi untuk sidang skrip. Kalau modelnya berapa animasi sendiri itu keren sekali. Belum lagi lomba-lomba ya, bikin simulasi model ya, berarti harus berbasis animasi. Itu akan sangat mudah dimengerti. Dan itulah fungsinya animasi untuk pendidikan. Nah, kemudian kita memang harus istilahnya produktif gitu ya. Kita produktif. Jadi benar-benar produktif, bikin sesuatu yang berbau animasi tadi. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin ya, ini yang saya perhatikan. Kalau waktu saya kecil biasanya mau jadi apa nih cita-citanya gitu ya. Jadi dokter, jadi tentara, pegawai negeri atau kepolisian. Tapi kadang kalau saya tanya ke putranya teman saya, itu mereka pengen jadi apa? Animator katanya. Pengen jadi YouTuber gitu ya. Wah itu yang nggak kepikiran sama orang tua kita. Dan jangan salah, memang posisi atau profesi seperti itu sangat menjanjikan zaman sekarang, Dik. Ya, menjanjikan, nggak usah khawatir ya. Mungkin kalau orang tua kita agak khawatir ya, kok kamu senengnya animasi? Nggak usah khawatir. Zaman sekarang asal profesional, kompeten, insya Allah link itu banyak sekali, gitu ya. Nah, zaman sekarang juga ternyata kita harus jauhi yang namanya gaptek. Ya, nggak boleh gaptek. Karena apa? Dengan nggak gaptek atau kita menguasai smartphone, ya, link-link seperti itu, kita bisa terkoneksi dengan banyak sekali orang. Ya, kita buka jasa animasi, kita tinggal bikin website-nya. Ya, kita bikin profil di LinkedIn, kita bikin karya-karya animasi dan diunggah di sosmed kita. Jadi orang tahu, oh saya senang animasi, gitu ya. Apalagi kalau kita mau lihat nih ya, mau lihat ternyata ini 2020 ya, Januari 2020 suatu survei tentang sosmed. Saya belum dapat yang 2021, masih digodok katanya ya. Ini dari situs wearesocial.com. Nomor 1 memang platform sosmed yang disukai kok masih Facebook ternyata.
Ya, padahal saya jagoin apa nih? TikTok ya, teman-teman. Ada yang punya akun TikTok di sini? Coba deh. Tapi bikin TikTok itu kontennya nggak melulu joget-joget nggak jelas ya. Mungkin bisa menyisipkan animasi, menyisipkan tips dan trik menggambar gitu. Itu menarik ya. Jadi TikTok yang dikira untuk hura-hura atau hiburan pun ternyata bisa kita susupkan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Di sini Facebook masih peringkat pertama, oke lah kalau kita punya karya, kita punya kompetensi, kita nggak apa-apa dong unjuk gigi di Facebook gitu ya. Saya nih seorang animator itu nggak apa-apa. Ini loh karya saya itu nggak apa-apa ya. Itu bukan sombong nggak. Saya kira kalau share karya itu hal yang positif ya. Karya belum sempurna ya nggak apa-apa. Barangkali nanti ada feedback, baik kritik saran itu bisa kita jadikan masukan ya. Terus YouTube, saran saya teman-teman bikin akun YouTube sendiri, terus istilahnya monggo karya-karyanya diunggah gitu ya, karya-karya animasinya unggah, barangkali ada yang butuh jasa animasinya adik-adik di sini gitu ya. Yang lain-lain WhatsApp bisa sih WhatsApp ya. Instagram ternyata di sini masih kalah sama WeChat. Tapi by the way barangkali ini adalah situs global ya, mungkin surveinya global. Tapi kalau di Indonesia, yakinlah Instagram itu lebih menang daripada WeChat seperti itu. Gitu ya. Yang lain-lain kita nggak cuekin ya, Twitter, Pinterest mungkin masuk, tapi yang lain-lain kita kayak Reddit, QQ, Wishow itu kok kurang ini ya, kurang paham kita ya, kurang familiar gitu ya. Oke, saya lanjut, tapi ini kayaknya kok chatnya banyak, saya baca dulu. Boleh, silakan Bapak. Oke, baca dulu ya chatnya, barangkali ada yang terlewat. Oke, tanya harus stop screen dulu ya. Iya, ya. Oke, aman ya. Kalau saya nggak diceluk di sini berarti aman. Kita mulai lagi. Ya, sudah tertampil lagi teman-teman? Ya, sudah Bapak. Sudah ya, lanjut lagi. Jangan khawatir ya, nanti saya akan tunjukkan karya saya ya. Saya juga punya karya animasi. Barangkali kita bisa saling ini ya, bisa saling kolaborasi nanti. Ini saya akan menunjukkan. Nah, sekarang banyak banget jasa animasi itu dibutuhkan untuk kampanye, adik-adik. Tapi bukan kampanye politik loh ya, kampanye itu campaigns atau dalam artian mungkin awas tentang perdagangan manusia, ya waspada tentang berkendara yang tidak aman, waspada begal mungkin, ya. Waspada apalagi nih seks bebas atau seks di usia dini ya seperti itu. Nah kemudian dari sini animasi itu sangat-sangat berperan. Contoh ya, ini teman saya. Ini yang saya bantu karyanya adalah membuat atau merancang kampanye pendidikan seks anak usia dini. Ya. Untuk siapa nih? Ternyata mau bikin film animasi buat anak usia 4-6 tahun. Nah, ini adik-adik semuanya perlu memahami ya. Ternyata kalau kita mau bikin animasi, kita tidak bisa bikin, film animasi saya untuk semua umur. Itu kadang agak rancu. Pasti ada pemisahnya, target audiens gitu ya. Ipin Upin itu untuk anak atau remaja atau dewasa kira-kira? Target audiensnya. Ya, anak-anak dan remaja, anak-anak dan remaja, betul. Orang tua ya tidak masuk ya. Kalaupun iya berapa persen doang. Mendampingi anaknya barangkali ya, Bapak. Betul ya. Tapi jangan salah, ada ada kartun yang serupa dengan anak-anak, tapi ternyata target audiensnya itu dewasa. Contohnya adalah The Simpsons itu ya. Berarti kalau adik-adik nonton The Simpsons nggak paham, ini maksudnya opo? Itu memang segmennya untuk orang dewasa, tapi memang gayanya kartunal banget. Nah, ternyata kita bisa bikin animasi dengan konsep yang keren nih, ya, dengan media efektif dan efisien.
Contoh, itu ya, ada kampanye tentang pendidikan seks untuk anak usia dini contohnya, atau pendidikan apalagi ya tentang aman berkendara bagi anak-anak contohnya ya. Dalam artian mereka beranjak dewasa atau remaja tapi harus diedukasi tentang aman berkendara. Bisa saja saya sebagai seorang desainer grafis bikin mood gitu ya, bikin poster, bikin kalender, ini yang saya kerjakan di desain grafis. Tapi gimana kalau kita bisa bikin animasi gitu ya? Contohnya nih klien saya, mereka punya budget besar, ya 10 juta ke atas itu sudah layak untuk bikin animasi. Kalau budgetnya lebih besar lagi, wah hasilnya bisa lebih bagus lagi ya. Kita bisa kerjasama dengan animator lain ya. Yuk kita ada project dananya sekian, kita bagi-bagi tugas. Kita bikin yang keren sekali. Nah itu sangat bagus ya kalau ada hal seperti itu ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, Dek. Jadi ternyata animasi untuk usia berapa itu juga terpengaruh oleh faktor gaya gambarnya ya, style gambarnya. Kita tahu tadi Ipin Upin untuk usia berapa ya, kita udah jawab gitu ya. Doraemon untuk usia berapa ya, Nusa untuk usia berapa, Adi Sopojaro untuk usia berapa, Pijimes untuk usia berapa, kita tahu. Dan ternyata gaya gambarnya itu saja ya. Oke, boleh next ya, saya next lagi. Nah, saya nanya adik-adik atau semua yang di sini, yang sebelah kanan atas ini ya, yang merokok ini cocok nggak sih untuk anak-anak gaya gambarnya? Tidak. Ya. Tidak ya, sangat tidak. Ini kalau teman-teman mau tahu komik judulnya Great Teacher Onizuka ya. Jadi seorang guru tapi bandel gitu ya, bandelnya positif, gayanya ala-ala preman tapi baik hati. Cuma kalau yang nonton anak-anak nggak cocok. Tapi yang kita lihat gaya gambar yang lain pasti ada yang cocok untuk anak-anak. Yang bawah ini game Minecraft tahu ya adik-adik ya. Ini yang kotak-kotak kayak Tahu. gitu. Iya, ini masih pada nonton di YouTube nih. Ya. Ternyata pernah ada penelitian juga dan saya observasi betul. Ternyata yang namanya usia ya, betul. Usia semakin kecil ya, mungkin taraf TK, PAUD, SD itu senang gaya gambar yang simple. Mengapa tadi Nusa itu simple? Ipin Upin itu simple gitu ya. Karyawan Shinchan juga simple walaupun ceritanya kontroversial ya. Gitu. Nah, ini saya mau cerita Dek. Saya mau cerita apa yang saya kerjakan. Nah, ini ya. Kalau lihat karakter ibu-ibu ini dan dua anak ini saya yang bikin animasi 2 dimensi. Untuk apa sih? Nah ini ternyata saya memang proyeknya membantu teman saya yang sedang studi S3 untuk bikin animasi tentang Sayangilah Tubuhku. Betul ya, jadi animasinya gede. Jadi gini, orang asing itu enggak boleh memeluk kita, enggak boleh. Kecuali papa mama atau kerabat ya. Orang asing enggak boleh mencium kita. Ya. Mohon maaf orang asing tidak boleh meraba-raba kita. Itu udah final ya. Orang tua udah tahu tapi adik-adik yang masih pelajar kadang tidak tahu. Jadi waspada ya Adik ya. Nah, mengedukasinya gimana? Kita bikin animasinya dong ya, seperti itu. Dan seperti layaknya profesional kalau kita bikin animasi itu kita bikin storyboard dulu ya. Ini yang sebelah kiri atas ini storyboard. Jadi ada sinopsis terus kemudian kita breakdown gitu ya. Jadi scene 1, scene 2 gitu ya. Scene 1 animasi gambarnya apa, scene 2 gambarnya apa, macam-macam gitu. Itu harus kita buat dulu ya. Kalau mau bikin animasi yang agak panjang dikit, contohnya durasi 5 menit nih ya.
Nggak mungkin kan kita langsung menggambar dan bikin animasi gitu aja nggak bisa. Nah, ternyata dari sini juga saya memang harus, yang saya bilang tadi deh, belajar gaya gambarnya. Gitu ya. Nah, kalau mau lihat ya, ini animasinya saya akan coba tampilkan. Saya akan coba tampilkan. Sebentar. Karena ini project memang belum selesai deh. Ya, saya akan coba tontonkan sebentar. Iya. Oke. Sudah kelihatan VLC player-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, sudah. Oke. Ini animasi tentang Sayang Ratu Buku. Jadi konsepnya orang asing nggak boleh ini ya, reaktif sama kita. Saya akan coba tontonkan. Ini animasinya memang masih progres, belum selesai, tapi akan saya coba tontonkan. Gini deh. Sekarang saatnya kita belajar tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yang tidak kita kenal ya. Bilang tidak ya, orang lain yang akan pegang mulutmu dan atau mencium bagian mulutmu. Teriaklah sekencang mungkin jika ada orang lain memegang mulutmu dan atau mencium mulutmu. Ceritakan kepada orang tua ya jika ada orang lain memegang mulutmu dan atau mencium mulutmu. Dada. Bilang tidak ya kalau ada orang lain yang akan pegang bagian dadamu. Teriaklah sekencang mungkin jika ada orang lain memegang dadamu atau memelukmu. Ceritakan kepada orang tua ya jika ada orang lain memegang dadamu atau memelukmu. Organ kelamin. Bilang tidak ya kalau ada orang lain yang akan pegang sekitar organ kelamin. Teriaklah sekencang mungkin jika ada orang lain memegang sekitar organ kelamin. Ceritakan kepada orang tua ya jika ada orang lain memegang sekitar organ kelamin. Pantat. Bilang tidak ya kalau ada orang lain yang akan pegang bagian pantat. Teriaklah sekencang mungkin jika ada orang lain memegang bagian pantat. Ceritakan kepada orang tua ya jika ada orang lain memegang bagian pantat. Penutup. Itulah anak-anak. Bagaimana cara Iya. Sudah jelas suaranya adik-adik ya? Sudah lebih besar. Iya, oke. Ya semoga bisa dipahami. Itu masih konsep. Jadi masih proses pengerjaan. Rencana 5 menit, Dek. Nah, itu saya semua gambar sendiri. Saya gambar sendiri, jadi tekniknya itu frame by frame. Frame by frame itu berarti tiap gambar ya itu ada satu ya, tiap detik ada satu gambar. Tapi saya kadang pakai ini ya, teknik reduplicate atau copy paste, jadi biar menghemat saya untuk nggak terlalu banyak menggambar. Nah itu deh, kalau saya yakin kalau kita semua punya kemampuan dan kompetensi, kita akan mudah di-hire orang untuk membuat animasi gitu ya. Nah ini saya akan, iya. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya? Aku. Oke. Siapa dulu nih, Febian atau Kak Yunisa? Ayo satu dulu ya. Ayo Kak Febian dulu deh. Apa ya? Aku bingung nih. Agak malu-malu. Nggak apa-apa, santai. Saya nggak galak kok. Silakan nanya, santai aja. Tanya apa ini aku? Apa ya? Bebas kan ya? Iya boleh. Oh, bebas, santai. Oh, kalau apa ya? Aku alasannya mau jadi animator itu karena mau bikin YouTube jadi banyak
untuk cari duit. Terus Oh gitu. mau jadi terkenal gitu ya. Ya gitu. Mantap. Oke, tadi ada lagi mau bertanya ini? Iya. Untuk buatan animasi yang paling mudah di aplikasi mana ya, Kak? Oh, animasi. Ini ya. Untuk ini Kaizan ya tadi ya, Dek siapa? Hairunisa. Oh, Kairunisa ya. Jadi gini, Dek, sebenarnya software apapun itu nggak masalah. Jadi di animasi atau di dunia desain, software itu atau program itu hanya alat, ya kan? Kayak kita mau menggambar dan mewarnai, mau pakai cat air boleh, cat minyak boleh, ya toh? Mau pakai cat poster juga boleh. Jadi bebas. Kayak animasi, saya mau pakai Adobe After Effects boleh, Adobe Premiere boleh, terus apa lagi ya? Pakai Blender contohnya, ya. Atau apapun, ya, atau 3D Max. Jadi apapun. Ya mungkin yang pertama perlu kita petakan mau bikin animasi 2D atau 3D dulu nih. Kalau 2D ya bisa pakai After Effects atau Adobe Premiere Pro. Kalau mungkin mau pakai animasi yang 3D, berarti kalau saya sih biasanya familiarnya Blender sama 3D Max. Nggak tahu kalau ada yang lain ya, atau yang mungkin diajarkan di kelas animasi.com. Tapi sekali lagi, intinya kan menggerakkan image. Ya. 1 detik ada berapa image-nya atau gambar. Apapun boleh, Dek. Kalau mungkin nanya ke saya ya mungkin kalau animasi 2D After Effects itu bagus. Tapi belum tentu Dek Kairunisa itu senang dengan software tersebut. Jadi bebas, apapun bebas ya. Yang penting adalah skill menggambar atau image-nya dulu ya, modelingnya dulu. Nanti untuk masalah software menyusul ya, seperti itu. Itu yang saya jawab ke mahasiswa saya juga. Kalau ada yang nanya, Pak, mendesain itu bagusnya pakai Adobe Illustrator atau pakai Corel Draw atau Photoshop ya kan? Tergantung kebutuhan kita ya, seperti itu. Oke, gitu Dek Nisa. Nah, makasih ya, Pak. Iya, siap. Oke, Yang selanjutnya lain, Bapak, ada Kak Mita ini udah angkat tangan. Boleh Kak Mita? Halo, selamat malam Pak. Iya, Mbak Nita, monggo. Tadi sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip sama yang Hairunisa yang mau nanya aplikasi yang paling direcommended sama Bapak. Animasinya 2D atau 3D? Nah, ini saya masih belajar juga, Pak. Nah, kalau misalnya modal saya hanya bakat menggambar, itu kira-kira tanpa pakai alat seperti aplikasi, bisa nggak, Pak? Namanya, iya, namanya animasi tradisional atau flipbook, Mbak Mita. Coba ya, saya coba di Google saya, barangkali ada flipbook animation. Jadi Mbak Mita itu mau bikin animasi cuman tanpa ini ya, tanpa apa namanya? Tanpa desain. Iya, tanpa software atau desain. Iya, tanpa menggunakan software. Oh iya, berarti animasi tradisional. Ini ya saya tunjukkan ya, sebentar. Saya share screen lagi, izin. Ya, monggo Bapak, silakan. Oke, ya. Udah kelihatan belum? Ini saya coba buka YouTube. Sudah, Pak. Nah, coba ya. Oke, ini saya tunjukkan. Nggak usah pakai suara deh. Nah, ini. Kelihatan? Ya, sudah Bapak. Ya. Itu pakai buku, kertas gambar yang dijilid sampai tebel, terus dibikin versi flipbooknya. Nah, itu ya, kalau jawaban bisa nggak bikin animasi tanpa software atau tanpa komputer? Jawabannya adalah pakai flipbook ini. Pernah lihat Mbak Mita seperti ini? Pernah, Pak, pernah. Pernah. Coba ya. Kalau ada yang pernah weekend.
Ya, coba aja bikin nggak apa-apa ya. Ini menarik sekali. Dulu waktu saya kuliah animasi, juga dosennya itu tidak langsung mengarahkan kita ke software. Kamu perbaiki dulu gambarmu, kamu bikinlah flipbook dulu, ya seperti itu. Itu kata Pak dosen saya dulu ya, waktu saya masih kuliah. Dan terbukti memang kita harus mengasah skill di situ. Monggo Sama ini, Mita, tapi ini lagi Pak, saya mau bertanya yang soal storyboard itu Pak. Kira-kira itu yang perlu yang perlu kita asah untuk diri kita sendiri gimana Pak? Untuk dalam pembuatan storyboard. Ya. Iya betul. Jadi storyboard itu kan teknik bercerita ya. Oke, ini saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan. Nah, kelihatan ya. Jadi ternyata kita itu kalau bikin animasi nggak hanya jago gambar, tapi harus jago storytelling atau bercerita. Nah, jadi kita harus jago bikin apa nih? Cerita ya. Jadi mungkin ini nih dari animasi yang saya buat. Suatu hari Andi dan Rita gitu ya melaporkan ke mama mereka bahwa mereka baru saja mendapatkan bla 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 dari orang asing gitu ya contohnya. Terus ketiklah seperti itu. Setelah diketik nanti di breakdown ya jadi beberapa apa nih kalimat yang akan dibuat animasinya. Baru setelah itu yang sebelah kanan adalah menggambar versi kecilnya. Ya, storyboard itu gambar nggak usah terlalu bagus nggak apa-apa, tapi yang dipentingkan adalah ceritanya, ya ceritanya, teksnya apa. Contohnya tadi ya, halo adik-adik, bilang mama ya kalau ada orang asing yang bla 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 gitu. Jadi memang harus dibuat seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai dibaca orang lain atau klien atau siapapun sudah oke, baru Dik Mita bikin animasinya. Ya. Jadi bikin animasi itu nggak langsung bikin, nanti akan buang banyak energi. Kalau merasa gini ya, kalau merasa Pak saya itu jagonya gambar sama animasi, tapi saya nggak jago bikin cerita, gimana ini? Ada dua cara. Yang pertama adalah belajar bikin cerita yang baik. Ya kalau mau bikin sendiri. Yang kedua, kalau sudah nyerah, nggak mau bikin cerita, merasa nggak bakat, gandenglah teman yang senang bikin cerita. Mungkin seorang cerpenis atau apa. Jadi kolaborasi. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu, Dik Mita. Oke, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Satu lagi. Oh, boleh, nggak apa-apa. Ini saya ada rencana untuk edit dari beberapa kartun, mungkin tokoh-tokoh kartun itu kira-kira untuk hak cipta bermasalah atau gimana, Pak? Atau itu sah-sah saja atau gimana? Iya, editnya sejauh mana nih? Saya mau tahu. Gimana, Pak? Mau mengeditnya sejauh apa? Contohnya karakter apa, terus mau diedit jadi apa? Tetap karakternya tetap misalnya seperti ini ada Crayon Shinchan atau Naruto atau yang lain-lainnya, Pak. Saya mau gabung-gabungin aja gitu karakternya. Oh gitu, coba aja ya. Jadi kalau dalam istilah desain itu ada yang namanya amati, tiru, modifikasi. Ya. Mbak Mita tahu ini enggak? Karakter Dragon Ball, Son Goku tahu? Tahu, Pak. Son Goku kecil yang punya ekor tahu? Kayaknya tahu. Pernah nonton film Sun Gokong, Kerasakti? Pernah. Nah, itu Son Goku itu adalah pengembangan dari atau inspirasi pengarangnya Akira Toriyama dari Sun Gokong tadi, Kerasakti. Ya, karena sama nih Kerasakti punya awan ajaib, Son Goku juga naik awan ajaib gitu ya. Cuma kadang gini, zaman sekarang itu zamannya netizen pedes ya. Kalau kita menggabungkan beberapa karakter yang udah terkenal dan jadi karakter baru, sejauh itu nggak terlalu mirip, itu bagus. Tapi kalau masih mirip banget, contohnya ya, bikin editannya SpongeBob, ya tetap mirip SpongeBob, cuman beda warna.
warna kuning jadi warna hijau. Itu kadang orang nggak tahu apa-apa. Wah, itu plagiat. Wah, ini mencontek. Nah, jadi banyak komentar negatif. Jadi kalau saran saya buat Dik Mita, boleh saja bikin karakter baru, terinspirasi dari karakter lama, kayak Son Goku tadi, tapi jangan sampai mirip dengan pendahulunya, dengan aslinya. Ya. Amati, tiru, modifikasi, ATM. Tapi harus apa nih? Beda ya, wujudnya beda. Ya mungkin kita terinspirasi, contohnya karakter Naruto itu karakternya Lugu, ya Luffy dari One Piece Lugu. Nah, kita ambil karakter Lugunya tadi ya. Tapi mungkin untuk apa namanya? Untuk sosoknya ya itu mungkin Dek Mita contohnya dari Jawa nih, mungkin menggunakan karakter atau baju ala-ala Jawa. Jadi di-combine ya. Makanya saya bilang tadi jangan terlalu mirip dengan pendahulu kita, tapi buatlah yang sekreatif mungkin. Baik, Pak. Terima kasih. Kira-kira seperti itu, iya. Oke, Bapak. Masih ada materinya atau masih mau buka pertanyaan lagi, Bapak? Iya, ini saya ada materi sedikit ya, Mbak. Saya belum menampilkan yang 3D. Satu kali lagi, adik-adik. Oke. Jadi saya itu, iya, gimana? Lanjut materi lagi berarti, Pak? Ya, sebentar ya. Sebentar aja. Oke, sebentar. Iya. Ya, kurang sedikit lagi selesai kok. Jadi ini ya, saya share langsung lewat Instagram saja lah. Kelihatankah? Ya, sudah kelihatan. Iya. Ini Dek, karya saya dan teman-teman ya. Jadi saya punya konsep, tapi yang kembangin teman-teman karena saya di studio Bapak Pucung. Kelihatan ya gambarnya ya? Iya, sudah. Ya, jadi ini ada karakter nih yang saya bilang tadi, Dek. Kita boleh ambil lokalitas kontennya. Ini ala-ala Jawa. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini adalah maskot animasi untuk Museum Ranggawarsita, Jawa Tengah. Ya. Namanya sebelah kiri adalah Rangga, dan yang sebelah kanan Sita. Cocok ya, Ranggawarsita, museum, dan maskotnya dua anak namanya Ronggo dan Rangga dan Sita, gitu ya. Terus ini buat apa toh? Ini juga sama. Ini untuk mempromosikan museum. Mengapa mempromosikan museum? Karena museum itu, ya, museum itu tutup gara-gara pandemi. Ya ini animasi saya buat. Kalau Pak softwarenya apa? Ini After Effects atau Adobe Premiere Pro yang saya buat. Nah, seperti ini ya. Tapi untuk karakter animasinya bisa pakai 3D, Max atau Blender. Nah ini. Terus ini ya, ini hasilnya. Boleh lihat di YouTube saya atau YouTube-nya Museum Ranggawarsita ya, seperti ini. Ini karyanya. Jadi mempromosikan bahwa Museum Ranggawarsita itu punya website baru, deh. Nah, ini ya. Sudah ada websitenya, saya yang buat juga, gitu ya. Terus ternyata animasi bisa kita tayangkan jadi billboard atau videotron gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi kaitannya animasi dengan desain grafis, animasi bisa menjadi media kampanye seorang desainer untuk mempromosikan apa karyanya. Nah, gini ya, kira-kira seperti itu. Iya, ini ya yang lain-lain seperti ini. Ini kerjaan saya yang 3D. Ya, jadi monggo kalau kalian sudah berpuas diri membuat karya 2 dimensi, cobalah bikin karya 3 dimensi. Ya, masih muda gitu ya. Atau mungkin kayak Bapak Ibu di sini yang merasa banyak waktu, ini mumpung saya sudah nggak sibuk di kantor, saya akan coba-coba bikin animasi itu, monggo silakan aja. Gitu ya, Dek, kira-kira. Oke, ini saya stop share dulu. Dan materi saya selesai, Mbak Dara, sampai di sini. Tapi tetap dibuka sesi pertanyaan ya. Iya, Bapak. Masih banyak yang mau bertanya ternyata. Gitu. Iya, boleh, ini ada yang di kolom chat, Bapak, ada yang bertanya, Pak.
Oke. Gimana supaya punya banyak referensi background untuk video gitu Pak, dalam pembuatan animasinya? Iya. Oke ya, ini dari Mbak Leli gitu Iya, ya. Mbak Leli. Belajar animasi saya pernah lihat, ya mahasiswa saya bikin animasi pakai PowerPoint ternyata bisa gitu ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, mengapa software apa yang paling bagus itu terserah kalian. Kalau kalian jagonya bikin animasi pakai PowerPoint ya bikin aja, yang penting karyanya keren. Terus supaya banyak referensi video background. Kalau saya lihat referensi video ya lewat YouTube biasanya. Ketik aja, ketik apa namanya kata kuncinya ya, mungkin video background design atau video di background animation, cari kata kunci seperti itu. Atau bisa cari di mesin pencari Google ya. Memang zaman sekarang kita sangat dimanjakan dengan referensi dari Google, gampang banget ya. Yang penting punya laptop sama internet gitu aja. Ya, Oke, Kak Lela, kira-kira Kak gitu. Leli, ya sudah terjawab ya Kak Leli? Iya, Oke. sudah ya Kak Leli ya. Kasih. Oke, terus referensi video background bisa lihat di film-film kartun terkenal bisa. Terus ini ada lagi dari Dek Sarifah. Saya baru gabung 1 hari di kelas animasi. Belajarnya mulai dari mana Pak? Oke, kuliah di Bali ya. Nah, nanti monggo itu yang menjawab para mentornya saja ya, Mbak Dara, Mas AA itu kan sudah punya kurikulumnya ya. Saya lihat di websitenya, ikuti itu saja. Oke, wah ini kuliah di Bali ya, Mbak Mita itu. Mbak Mita kuliah di Bali. Kuliah jurusan apa Mbak? Halo? Ya. Halo? Mbak Mita Saya IT, kuliah Pak. jurusan? IT. Jurusan? Oh, IT. Mantap ya. Wah, ini bagus nih. IT dikombin sama animasi, coba saja ya. Bisa jadi membuat software atau aplikasi yang keren nanti ya. Iya, saya masih Oke, baru belajar ini juga. ada lagi. Iya, sama. Siap. Saya juga selalu belajar, Mbak. Jadi, bukannya kita sudah senior terus berhenti belajar, enggak, tetap harus tetap belajar gitu ya. Ini Mbak Irma, suatu karya disebut duplikat sejauh apa kemiripannya? Yang paling gampang, tunjukin ke orang. Gitu ya. Contohnya, Mbak Irma ini bikin karakter ya, inspirasinya dari SpongeBob. Tunjukin ke orang lain. Ini apa? Kok mirip SpongeBob ya? Oh, berarti orang masih menyebut itu duplikat atau plagiat. Nanti coba revisi lagi biar tingkat kemiripannya minim sekali gitu ya. Terus ya memang ini sih, kalau sejauh apa kemiripan kita tidak bisa berkata sama diri sendiri, tapi mending orang lain yang menilai ya. Coba aja kayak bikin angket atau survei ya, 10 orang ya. 10 orang mungkin di Japri. Menurutmu ini karakter ini pernah kamu lihat sebelumnya enggak? Semuanya, oh belum. 8 orang bilang belum, yang 2 bilang ada yang mirip. Ah, berarti sudah enggak mirip. Ya sudah original gitu ya. Seperti itu. Terus ya itu sih Dek, paling kita mending kalau saya juga membuat karya desain logo gitu ya. Logo juga rawan Dek. Bikin logo itu kadang ada yang mirip nih dengan logo dari luar negeri. Saya sebar aja ke beberapa teman. Ada yang pernah lihat logo ini enggak? Kalau enggak pernah berarti aman. Gitu ya. Oke, ya makasih Mbak Vela gitu ya untuk materinya katanya ya. Semoga menginspirasi. Oke, Ada yang lain monggo santai saya. Ada ini Pak dari Siti Homsiah, Kak Siti Homsiah. Bertanya apa referensi buku untuk belajar teknik belajar menggambar, teknik belajar animasi. Oke, ya. Menggambar animasi saya punya banyak ya. Saya punya banyak, tapi kayaknya nggak di laptop ini. Jadi buku itu How to Draw Animation itu ada deh. Saya punya PDF-nya, kalau mau di Japri aja saya kirimkan. Banyak kok ya kalau buku. Tapi sekarang referensi nggak sebatas buku. Banyak tuh akun-akun Instagram yang mengajarkan teknik-teknik animasi.
banyak tuh apa namanya YouTube ya, atau sering main ke Gramet atau toko buku. Kalau referensi buku banyak banget. Kalau nggak salah saya itu dulu ada 15 prinsip animasi atau berapa gitu ya. Itu yang wajib. Jadi ala Walt Disney banget ya. Kayak apa namanya anticipation gitu ya. Jadi kalau kita mau loncat ya animasinya nggak loncat gitu aja, tapi ada kuda-kuda mau loncat baru loncat ya seperti itu. Saya lupa judul pastinya, tapi kalau nanti berkenan jadi akan saya kirim deh, gitu ya. Banyak kok. Jadi zaman sekarang banyak animator yang bikin buku tentang ala Walt Disney. Walt Disney kan barat ya, Amerika. Ada yang ala manga ya. Itu kalau kita nonton film manga atau film kartun Walt Disney atau Pixar itu perbedaannya besar banget. Ada stylenya sendiri. Gitu. Iya Bapak, saya mau bertanya juga nih sekalian nih. Tadi kalau kita lihat-lihat dari animasinya itu kan kayaknya kita perhatikan banyak banget warna-warna yang nyentrik nih Pak. Iya, itu ada kaitannya juga nggak sih Pak? Pemilihan warna-warna gitu, yang eye-catching kayak gitu Pak. Betul Mbak Dara. Jadi kalau saya di desain ya, sebenarnya sama jurusan desain atau animasi pasti ada mata kuliah tentang teknologi warna. Ya, jadi warna coklat itu warna tanah, warna orang Jawa gitu ya, warna merah itu warna Chinese, Imlek ya sekarang ya by the way ya. Atau mungkin warna-warna dari tengah itu warna hijau gitu ya. Kita bisa lihat bendera-bendera atau atribut dari daerah Timur Tengah gitu ya. Jadi warna itu memang signifikan dan berpengaruh besar. Contoh nih, saya mau bikin karakter cantik gitu ya. Cantik, kecil, feminin, saya condong menggunakan warna-warna untuk itu pink atau purple, ungu ya atau magenta. Kalau anak cowok gitu ya, saya akan cenderung pakai warna biru. Terus mungkin kalau karakter kakek-kakek nih gitu ya, eyang gitu ya, terus menggunakan warna-warna coklat. Jadi memang ya boleh adik-adik beli bukunya atau ya psikologi warna atau punya itu untuk desain kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang ada spesifikasinya sendiri ya Pak ya, penggunaan warna ini untuk menampilkan visual apa gitu ya Pak? Sampai ketika salah satu karya jadi, karya desain dulu, saya pandangi beberapa jam hanya untuk memastikan sudah fix. Kadang saya copy paste karya, saya warnanya. Ada 3 alternatif mungkin, gadis kecil tadi ada warna pink, ada warna biru, ada warna orange. Saya pantengin terus beberapa jam supaya bisa fix. Ya, saya bisa memilih yang terbaik dari ketiga itu. Karena kalau sudah terbentuk warna, maka untuk mengaplikasikan ke animasi jadi gampang. Sudah final. Baik. Oke Bapak, terima kasih. Buat teman-teman, siapa lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Bagi yang mau bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Jadi bisa dibacakan pertanyaannya. Ya, Kak Fabian Ramadan mau bertanya? Dan silakan, Dek. Iya, silakan. Nah ya, kalau aku kan orang beginner, kalau aku pakai PowerPoint itu bisa kan ya kalau setiap hari digunakan bikin animasi ya? PowerPoint. Pakai apa, Dek? Maaf, saya kurang kedengaran. Oke, PowerPoint bisa kan ya buat bikin animasi ya? Banget. Jadi gini, software apapun yang berbasis timeline slide itu sudah bisa jadi animasi. PowerPoint kan slide ya, halaman satu. Ya. Jadi buku itu asal contohnya gini,
mengacungkan tangan gini, gambar slide 2 gini, gambar di slide 3 mungkin pose cakar gini gitu ya. Nah itu ada udah jadi animasi. Tinggal nanti save as-nya ada nggak output video. Kalau animasi itu outputnya harus video. Zaman sekarang yang populer itu apa? MP4 ya Mbak Dara ya. Iya. Biasanya kalau saya juga ngerender animasi itu formatnya MP4. Video. Atau biasanya kalau saya mau langsung unggah di YouTube, ada MP4 for YouTube. Jadi langsung saja. Terus jangan lupa ini ya ukuran gitu ya. Berapa kali berapanya kan ada standarnya tuh yang sesuai dengan televisi atau YouTube. Jadi jangan ngasal. Gitu Dek Fabian. Oh, gitu ya, Pak. Iya, betul. Oke. Gimana Kak Fabian? Sudah terjawab ya? Ya. Oke. Pak Godam, kebetulan sudah jam 9. Apa mau buka satu pertanyaan terakhir, Bapak? Kak Mita sudah raising hand. Oke. Nah, itu satu lagi kebetulan ada, Mbak. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya, Bapak, berarti? Iya, dari Mbak Aprilia. Oke. Apakah ada cara lain menggerakkan gambar selain menggandakan gambar? Agak bingung juga nih, maksudnya gimana? Menggerakkan gambar selain menggandakan gambar berarti harus menggambar ulang. Ya, jadi tapi kalau gambarnya mirip, mending di copy paste. Ya. Karena kalau nggak di copy paste, gambarmu manual, frame by frame, itu akan sangat banyak memakan waktu, nggak efektif. Ya kan? Mendingan waktunya buat yang lain, buat main gitu kan, nggak melulu kita setiap hari bikin animasi kan ya. Gitu. Jadi saran saya kalau ada fitur copy paste atau menggandakan ya dipakai saja, itu akan mempermudah kamu. Oke, gimana Kak Aprilia sudah terjawab ya Kak? Bisa di copy paste atau bisa menggambar ulang nih kalau gambarnya berbeda seperti itu. Oke. Ya, sudah. Berarti sesi pertanyaan jawabnya sudah berakhir ya. Terima kasih loh, ini antusias teman-teman banyak banget ternyata. Luar biasa. Jadi kita semua jadi saling mengetahui ya kalau ternyata desain grafis itu bisa membantu kita untuk menyampaikan informasi nih ke khalayak umum buat campaign. Dan juga pendekatannya interaktif. Jadi gambar yang menarik, warna-warna yang menarik. Jadinya bisa cocok untuk banyak kalangan umur. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian webinar malam hari ini ya. Sudah banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Pak Godam. Terima kasih Bapak. Iya. Pertanyaan dan penasaran teman-teman semua juga sudah terjawab nih kira-kira. Iya, ditunggu webinar selanjutnya ya barangkali. Siap. Iya. Oke deh teman-teman. Buat yang belum bisa join, barangkali nanti kami akan share-kan linknya untuk di YouTube ya, dan bisa dilihat sama-sama seperti itu. Dan harapannya semoga teman-teman juga mendapatkan banyak ilmunya nih. Serap ilmu sebanyak-banyaknya. Dan jangan menyerah. Kalau misalkan belum bisa menggambar, tetap belajar menggambar terus ya Bapak ya. Belum bisa membuat storyboard, belajar bikin storyboard terus. Seperti itu. Betul. Luar biasa. Barangkali Bapak ada salam untuk teman-teman di rumah? Iya, ya tetap terus belajar ya Dek ya, tetap belajar, Bapak Ibu juga yang minat dengan animasi, mumpung ada waktu, mumpung sehat, belajar terus ya, siapa tahu bisa produktif, bisa menghasilkan. Dan ada yang nanya juga nih Mbak, masalah YouTube saya atau apa ya, Instagram, ya nanti cari aja kalau ini ya. Kalau Instagram saya kan Godam Eko Saputro, di add saja ada di situ. Nanti kita fullback ya, saling fullback untuk saling silaturahmi. Kalau YouTube juga sama ya, saya menggunakan nama yang sama terus. Cari aja Godam Eko Saputro, nanti kita akan saling share dari situ. Terima kasih, semoga ini ya yang saya sampaikan bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Semoga berkah untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih untuk ilmunya sekali lagi ya Bapak.
Oke, untuk webinar pada malam hari ini, kayaknya saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kehadirannya dan antusiasnya sama partisipasi teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa di webinar di kemudian hari ya. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.